Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1099 Putus Asa. Hati John Dao tertekan sampai ingin meledak. Dia benar-benar tidak menyangka Dimas Wu akan begitu kuat, namun keinginan balas dendamnya karena pria itu telah membunuh putranya tidak akan pernah dilupakannya. Dia pasti akan membalaskan dendamnya hari ini. Pada saat ini, keluarga Dao tidak mungkin untuk mundur. Jika tidak, keluarga Dao hanya bisa merasakan malu seumur hidup. Dalam pertempuran ini, dia harus bertarung tidak peduli dia mau atau tidak. Tubuh John Dao penuh dengan makna kemarahan yang ganas. Aura yang kuat melonjak dari tubuhnya, menyebar dengan liar ke sekitarnya. Hal itu langsung menyelimuti orang-orang di sana. Pada saat ini John Dao terlihat kuat dan menakutkan. Keluarga Dao yang jatuh ke dalam keadaan putus asa, ketika mereka melihat kepala keluarga mereka menunjukkan kekuatannya, mereka segera menunjukkan semangat mereka. Mereka tahu betapa kuatnya kepala keluarga mereka. Dapat dikatakan bahwa John Dao adalah kepercayaan mereka yang paling kuat. Bisa dikatakan adalah penopang seluruh keluarga Dao. Jika dia ada, maka semua akan teratasi. Melihat bahwa John Dao masih tidak berniat untuk mundur, Dimas Wu tidak dapat menahan dirinya untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada dingin, "Sepertinya hari ini, keluarga Dao akan musnah." Ketika John Dao mendengar ini, seluruh aura tubuhnya menjadi lebih kuat, kemarahannya tiba-tiba melonjak. Dia memelototi Dimas Wu dan berkata dengan kejam, "Kamu ingin menghancurkan keluarga Dao. Hal itu tergantung pada apakah aku dan pisau di tanganku ini setuju atau tidak." Setelah itu, John Dao menghunuskan pisau panjangnya dan lanjut berkata, "Kekuatanmu memang di luar dugaanku. Walaupun kamu bisa mengalahkan mereka, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Aku akan meminta pembayaran yang paling mahal atas apa yang telah kamu lakukan ini." John Dao telah menjadi seniman bela diri tingkat 6 sejak bertahun-tahun yang lalu, tetapi selama bertahun-tahun ini, dia telah pensiun sejak dari Jianghu. Kekuatannya telah menjadi suatu hal yang misteri. Dia jarang bergerak, tetapi selama dia bergerak, dia pasti akan memicu badai besar yang berdarah-darah. John Dao telah mengamati pertempuran Dimas Wu selama seluruh proses. Dia sudah yakin bahwa kekuatan Dimas Wu tidak sehebat miliknya. Sekarang, saatnya dia melakukan pembalasannya kepada Dimas Wu. Dimas Wu mendengarkan kata-kata John Dao seolah-olah dia telah mendengar ilukon besar. Dia mencibir dan berkata dengan mengejek, "Benarkah? Bahkan aku tidak tahu seberapa besar kekuatanku, tapi kamu tahu. Apakah kamu yakin kamu bisa mengalahkanku?" Dimas Wu benar-benar tidak tahu berapa besar kekuatannya telah dirinya capai. Setelah beberapa hari menutup diri, dia telah sepenuhnya menyerap dan membenarkan kekuatannya yang tidak teratur dan yang kuat ini. Dia menyadari bahwa kekuatan di tubuhnya mengalir dengan tidak berhenti. Dia bisa memakainya dengan tidak ada habis-habisnya. Meskipun dia bersaing dengan banyak orang hari ini, tapi tidak ada yang bisa membuatnya menggunakan kekuatannya penuhnya. Oleh karena itu, dia masih belum tahu seberapa kuat kekuatan penuhnya. Kamu tidak perlu berperilaku seperti itu. Meskipun kekuatanmu masih tersisa, tapi aku bisa melihatnya. Paling kamu baru saja menjadi seniman bela diri tingkat 6. Dengan pertapaanmu yang seperti ini kamu tidak layak bersikap sombong di depanku, bahkan lebih tidak layak lagi menantang keluarga Daoku." John Dao berkata dengan penuh penekanan. Dia terbang ke langit, pisau panjang di tangannya mengeluarkan ketajamannya. Sepertinya ada pisau kecil yang tidak terhitung jumlahnya yang menyapu udara. Keluarga Dao merasakan ketajaman yang mengerikan itu. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka bergerak mundur terus. Namun, hati mereka melonjak iagi. Keyakinan John Dao telah mengenai mereka dan membuat mereka merasa bahwa Dimas Wu pasti akan mati. Mereka yang sedang menunggu sekarang menyaksikan bahwa kepala keluarga menunjukkan kekuatan besarnya yang akan mengalahkan Dimas Wu. Tapi Dreamy Du sedikit mengernyit dan sedikit merasa khawatir. Meskipun dia telah dikejutkan oleh Dimas Wu berkali-kali dan dia juga tahu bahwa potensi Dimas Wu tidak terbatas,
Tetapi dia juga tahu bahwa John Dao lebih tidak terkalahkan. Dia adalah orang yang sangat mengerikan. Sekarang John Dao telah melihat kekuatan Dimas Wu, tetapi dia masih sangat percaya diri. Hal ini menunjukkan bahwa John Dao mungkin benar-benar lebih kuat daripada Dimas Wu. Dreamy Du tidak bisa untuk tidak merasa khawatir. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin melawan keluarga Dao, tapi kalian yang mencari masalah sendiri. Dimas Wu masih bersikap sombong dan tidak menghormati keluarga Dao. Anak muda, kamu benar-benar sombong. Pada saat ini, Zirko Dao yang mundur ke samping tiba-tiba tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berteriak dengan keras. Menurut pendapatnya, kakaknya sangat hebat. Dimas Wu sekarang menantangnya. Zirko Dao juga memiliki kepercayaan diri. Dia tidak bisa menerima Dimas Wu terus berbicara seperti itu di sini. Kamu berisik sekali. Dimas Wu berkata dengan nada dingin pada Zirko Dao dan pada saat yang sama, tangannya mengayun ke arah Zirko Dao dengan santai. Duar. Seketika, roh jahat berwarna hitam yang agung melintasi udara dan menyapu ke arah Zirko Dao di samping. Sret. Pada saat berikutnya, hanya suara terpotong yang tiba-tiba berbunyi, kepala Zirko Dao langsung diangkat oleh roh jahat berwarna hitam itu. Kepalanya terbang di udara, ekspresi wajahnya masih terlihat tegang dan marah. Duar. Kepalanya terbang, tubuh Zirko Dao juga terbanting ke atas tanah, aliran darah mengalir di antara kepala dan lehernya. Ketika dia meninggal, Zirko Dao mungkin tidak tahu bahwa Dimas Wu akan langsung mengambil nyawanya tanpa sedikit pun basa-basi. Tiba-tiba, semua orang di sana merasa terkejut. Keluarga Dao, yang masih penuh percaya diri sekarang benar-benar merasa terkejut kali ini. Mata mereka terbuka lebar, jantung mereka berdetak dengan kencang, ekspresi di wajah mereka sangat terkejut dan panik. Zirko Dao yang masih hidup tadi, sekarang sudah mati begitu saja. Bahkan mayat terpotong tanpa kepala dengan sangat menyedihkan. Adegan ini benar-benar menusuk mata semua anggota keluarga Dao dan membangkitkan kemarahan yang sangat meluap dari anggota keluarga Dao. Terutama John Dao, ekspresi wajahnya berubah, putranya meninggal di tangan Dimas Wu tanpa tubuh utuh, dan sekarang, adiknya juga dibunuh oleh Dimas Wu di depannya. Hal ini tidak bisa diterimanya. Di dalam hatinya, amarah yang hebat melonjak dalam sekejap, seluruh tubuhnya seperti letusan gunung berapi melonjak dengan hebat, menyebarkan keganasan, semua dipenuhi dengan gelombang. Dia merasa sangat marah dan benci sehingga dia ingin meledak dan melampiaskan kemarahannya. Hari ini, aku harus menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Mata John Dao seakan-akan ingin pecah, dia berteriak. Dengan raungan keras darinya, aura menakutkan di tubuhnya tiba-tiba menyerupai semburan garis Eurus yang meledak, naik ribuan mil jauhnya. Pada saat yang sama, langkah kakinya melangkah keluar. Satu demi satu langkah kaki di tanah yang luas, membuat getaran demi getaran. Peristiwa ini seperti gempa bumi, setiap langkah John Dao selanjutnya dapat membuat bumi bergetar. Di udara, penuh dengan auranya yang tidak terbatas, pisau panjang di tangannya, pisaunya yang tajam bahkan lebih terlihat menyeramkan. Dia benar-benar terlihat sangat menakutkan saat ini. Begitu dia mendekati Dimas Wu, John Dao tidak lagi mengatakan omong kosong. Dia mengangkat pisau panjang di tangannya, menebasnya ke arah Dimas Wu. Dengan tebasan pisau panjang, ketajaman pisau itu dikeluarkan, kekuatan bilah yang kuat menjadi satu, menyerangnya, seolah-olah berubah menjadi gunung besar yang runtuh ke arah Dimas Wu. Anggota keluarga Dao bisa merasakan aura besar itu dari John Dao, darah mereka bergelonjak, mata mereka penuh dengan niat membunuh yang kuat dan kekejaman. Satu demi satu dari mereka mengertakkan giginya, ekspresinya tampak terlihat kejam. Mereka semua sangat berharap, mereka menantikan Dimas Wu dihancurkan menjadi serpihan. Tapi Dimas Wu masih merasa tenang dan tidak panik, dia tidak mengubah ekspresi wajahnya, dia tidak bergerak atau menghindar, tubuhnya melepaskan roh jahat di dalam udara, di bola matanya ada cahaya hitam yang berkedip-kedip. Seolah tiba-tiba berubah menjadi penguasa iblis, menatap semua makhluk, berperilaku sangat sombong. Pada saat ini,
Dunia tampaknya berputar di sekitar Dimas Wu, dengan dia sebagai pusat, semua mendengarkannya sebagai penguasa. Roh jahat yang menakutkan langsung mengisi langit yang luas, semua orang, di bawah tekanan roh jahat, anggota keluarga Dao yang mundur jauh ke belakang, semua merasakan sesak nafas, ekspresi mereka berubah iyagi, mata mereka menunjukkan makna ketakutan. Saat semua orang menyaksikannya dengan takut, Dimas Wu mengangkat tangannya, mendorong telapak tangannya, menepukkan telapak tangannya menyerang pisau panjang John Dao. Duar. Telapak tangannya yang luas membawa aungan naga, berubah menjadi Devil Dragon, mendorong ke arah kekuatan pedang besar dari John Dao. Duar. Ketika keduanya bertabrakan, kekuatan pedang John Dao dihancurkan, Devil Dragon milik Dimas Wu seperti bambu yang patah, melayang tinggi di udara, hingga pada akhirnya menyatu dengan roh jahat, seluruh langit dipenuhi dengan roh jahat yang sangat mencekikan dan gelap. John Dao merasa terkejut, serangan pertamanya yang kuat begitu mudah ditangani oleh Dimas Wu, kenyataan ini membuatnya tidak dapat menerimanya, dia menjadi semakin marah, semakin Dimas Wu melebihi seperti apa yang dia bayangkan, semakin dia ingin mengalahkan Dimas Wu. Entah bagaimanapun, dia harus membunuh Dimas Wu dengan pisaunya hari ini. Aura di seluruh tubuhnya dikeluarkan lagi dengan kuat. Teknik pedang hantu surgawi. Tiba-tiba, John Dao berteriak dengan keras, gairah di hatinya bergelonjak, niat membunuhnya yang kejam di tubuhnya tiba-tiba melonjak, pisau panjang di tangannya sekali lagi memancarkan cahaya pisau yang mengejutkan. Teknik pedang hantu surgawi adalah teknik pedang terkuat yang John Dao miliki saat dia menjadi terkenal di pertempuran pertama. Selama bertahun-tahun, dia telah mengembangkan serangkaian teknik pedang ini, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik terkuat ini. Hari ini, untuk menghadapi Dimas Wu yang merupakan lawan kuat seperti monster ini, John Dao langsung menggunakan teknik pedang terkuat dirinya ini. Setelah teriakan kerasnya, John Dao melambaikan pisau panjangnya dan menebas ke arah Dimas Wu. Saat pisau panjangnya menebasnya, bilahnya menjadi semakin tajam, pisaunya itu menjadi semakin luas, aura menakutkan semakin membanjirinya, menekannya, seperti ada pisau yang tidak terhitung jumlahnya jatuh ke bawah. Bahkan, di dalam aura pisau yang tidak berujung, seakan-akan ada hantu yang tidak terhitung jumlahnya melolong dengan sedih, wajah mereka menakutkan. Suara mereka seperti ingin melahap jiwa, langit mulai kacau, wajah hantu yang menjulang mengejutkan orang. Detik berikutnya, gelombang kekacauan yang besar muncul, ingin menelan tubuh Dimas Wu sepenuhnya. Dimas Wu berdiri dengan tidak bergerak di tempat yang sama, roh jahat yang meluap di sekelilingnya menjadi lebih kuat dan lebih besar. Devil Dragon yang tidak terhitung jumlahnya meraung di sekelilingnya dan membuatnya tampak seperti penguasa Devil Dragon. Ketika aura pedang John Dao menebas dengan aura yang tidak terkalahkan dan agung, suara naga yang meraung tiba-tiba meledak dalam kehampaan, kemudian dari tubuh Dimas Wu tiba-tiba keluar Dragon Claw yang besar, Dragon Claw yang kuat sepertinya turun dari langit, langsung bertarung dengan aura pisau John Dao yang ganas. Namun, di bawah tabrakan keduanya, tidak terjadi tabrakan yang keras, karena seluruh langit tampaknya diselimuti oleh aura teknik pedang hantu surgawi. Telinga semua orang yang mendengar suara hantu melolong, yang semua orang lihat adalah percampuran antara wajah hantu yang menakutkan dan Devil Dragon milik Dimas Wu yang berkeliaran. Dan segala sesuatu yang lain tidak terlihat, suara tabrakan yang sengit juga tertutup di dalamnya. Bahkan sosok tubuh Dimas Wu dan John Dao tidak lagi terlihat, suasana seluruh area itu menjadi aneh. Penglihatan orang-orang dari keluarga Dao menjadi kabur, otak mereka berdengung, pernapasan mereka menjadi tidak lancar, napas mereka yang tertekan membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Namun, hati semua orang bergelonjak, semua orang menantikan untuk melihat akhir yang suram bagi Dimas Wu. Namun, keluarga Dao tidak tahu bahwa di tengah medan perang yang kacau itu, wajah John Dao menjadi semakin kesal, pisau panjang di tangannya masih menunjukkan posisi menebas, tetapi dia tidak bisa menebasnya dalam waktu yang lama. Dragon Claw milik Dimas Wu dengan kuat menahan serangannya,
kekuatan Dimas Wu sekali lagi melebihi perkiraan John Dao. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Dimas Wu baru saja menjadi seniman bela diri di tingkat 6, bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan jika pertapaan dirinya telah mencapai seniman bela diri tingkat 7, sulit untuk dirinya menjatuhkan Dimas Wu. Betul, beberapa ratus tahun yang lalu, John Dao diam-diam sudah menjadi seniman bela diri tingkat 7. Tidak ada yang tahu tentang masalah ini, tidak ada yang punya kesempatan untuk tahu. Lagi pula, hanya sedikit orang yang bisa membuatnya menggunakan kekuatan penuhnya, sangat sedikit. Tetapi pada saat ini, ketika teknik pedang hantu surgawinya bertabrakan dengan Dragon Claw Dimas Wu, hati John Dao terguncang oleh gelombang badai. Bagaimana bisa? Seniman bela diri tingkat 6, tidak mungkin bisa bersaing dengan teknik pedang hantu surgawiku. Hal ini benar-benar tidak mungkin. Ekspresi wajah John Dao terlihat kesal dan berkata dengan takjub. Sebagai seniman bela diri tingkat 7, John Dao dapat menghancurkan seniman bela diri tingkat 6 dengan serangan sebarangan. Sekarang dia telah menggunakan teknik pedang hantu surgawinya yang terkuat, jadi dia seharusnya bisa membunuh seniman bela diri tingkat 6. Tetapi kenyataannya melampaui pikirannya. Dimas Wu menunjukkan suatu keajaiban dan dengan sekuat tenaga menghalangi teknik pedang hantu surgawinya. John Dao tidak bisa mempercayainya. Tidak ada yang mustahil, kamu saja yang terlalu lemah. Dimas Wu masih menjulurkan Dragon Claw miliknya ke arah pisau panjang John Dao. Mulutnya terbuka dengan lembut, dia berkata dengan santai. Cari mati. Kemarahan John Dao meledak sepenuhnya setelah mendengar hal ini. Amarah di matanya meledak dengan sinar haus akan darah. Dia telah berada di Jianghu selama bertahun-tahun, memimpin keluarga Dao ke jalan kemuliaan. Dia telah berdiri di puncak dan dikagumi oleh banyak orang. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh anak muda seperti Dimas Wu. Bagaimana mungkin dia bisa menermanya? Dia benar-benar membangkitkan kekuatan di seluruh tubuhnya, menggenggam gagang pisau dengan kedua tangan, menekan pisau panjang itu dengan keras. Tiba-tiba cahaya pisau terpancarkan, aura di tubuhnya meraung dengan liar, ekspresi wajahnya yang mengerikan menyeringai pada Dimas Wu. Jeritan orang bisa mengganggu kondisi hati orang dan memekakkan telinga. Duar. Di bawah serangan John Dao, bilah pisau yang terpancar itu meledak, menggulingkan Dragon Claw Dimas Wu. Dalam waktu singkat, bilahnya melesat ke sekeliling, cahaya pisaunya meledak, kekuatan Dragon Claw milik Dimas Wu meledak dan hancur. Kamulah yang cari mati. Dimas Wu juga merasa marah, dia tiba-tiba berteriak dan menghentakkan kaki kanannya. Tiba-tiba, cahaya hitam yang sangat terang keluar dari tubuhnya. Bunga teratai hitam besar saat itu juga mekar. Di atas langit, sepertinya ada nyanyian Devil Dragon bernada tinggi. Segera setelah itu, Devil Dragon hitam besar mulai muncul di belakang Dimas Wu. Dia terlihat jahat dan kuat. John Dao yang melihat ini, ekspresi wajahnya berubah dan makna tidak percaya melintas di bola matanya. Tanpa berpikir panjang, dia berkata dengan takjub, ini, bagaimana mungkin? John Dao merasa panik, hantu dengan jumlah tidak terhitung yang memancar darinya dalam kehampaan juga menunjukkan ketakutan dan kepanikan. Bang bang bang. Devil Dragon hitam menunjukkan kekuatan besarnya dan tersapu ke arah hantu itu. Dalam sekejap, hantu yang tidak terhitung jumlahnya berteriak dengan suara menusuk hati, dan seketika, hantu itu meledak satu persatu, seperti kembang api yang mekar. John Dao sangat ketakutan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Dia baru saja mengeluarkan kekuatannya dan telah mengerahkan kekuatan teknik pedang hantu surgawi hingga yang terkuat. Dia jelas telah mengalahkan Dragon Claw Dimas Wu, tetapi Dimas Wu yang baru saja kalah, sekali lagi mengeluarkan kekuatan Devil Dragon miliknya, kemudian menghancurkan teknik pedang hantu surgawinya. John Dao benar-benar tidak bisa membayangkannya. Seorang pria sebagai seniman bela diri tingkat 6 bisa menghancurkan teknik pisaunya yang kuat. Perasaan tidak rela di hatinya, membuat seluruh tubuhnya gemetaran, matanya terbuka dengan lebar. Namun, dia juga tidak tahu bagaimana bisa tubuh Dimas Wu memiliki aura kaisar mayat,
hantu-hantu yang mengerikan ini, jika melawan Dimas Wu hanya masalah kecil. Seiring berjalannya waktu, Devil Dragon Dimas Wu menjadi lebih kuat dan lebih kuat, suara naga menjadi lebih keras, sebaliknya, jeritan hantu itu menjadi semakin mengecil, aura suram itu sedikit demi sedikit menghilang, hantu yang berjumlah banyak itu hancur seketika. Setelah beberapa saat, seluruh langit tidak lagi menjadi kacau, semua debu telah menghilang, gumpalan cahaya hitam bersinar di dalamnya, menerangi dunia. Semua orang-orang dari keluarga Dao tercengang, mereka akhirnya bisa melihat bahwa orang yang kalah adalah kepala keluarga mereka, John Dao. Dan Dimas Wu yang berubah menjadi penguasa Devil Dragon, berdiri dengan bangga di tempatnya, dia mengamati ke bawah dengan sikap yang kuat dan tidak terkalahkan. Ada perasaan hancur di dalam hati anggota keluarga Dao, ekspresi wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.